Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hamidah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10624 Kerapu, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara mereka mengambil keputusan ketika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah, calon guru penggerak angkatan 9, akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1043313 Sarangpua dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Baiklah, Bu, saya akan lakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dua kasus ya, Bu ya. Iya, Bu. Kalau kasus yang pertama tadi dilema Etika. Dilema etika itu kan, Bu, di dua sisi dia dikatakan sama-sama benar. Iya. Kalau yang bujukan moral sebelah salah dan sebelahnya kita tahu kalau itu tidak benar, tidak baik untuk dilakukan secara hukum, dan untuk hukum itu juga tidak boleh dilakukan. Iya, Bu. Ya, jadi kalau dilema etika itu tadi dua-dua benar, kalau bujukan moral seperti yang dikatakan iya, benar dan seperti salah. itu. Ya, kan, Bu. Jadi ada yang kita ikuti, ada yang tidak boleh kita ikuti. Baik, yang kedua, Bu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan atau dilema etika ya, Bu ya? Etika. Mm-mm. Biasanya sih saya mengambil keputusan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya, saya panggil dulu gurunya. Karena apa? Identifikasi dulu permasalahannya tadi apa gitu kan, dan penyebabnya juga apa. Misalnya seperti itu, kita tanyakan kenapa terjadi seperti itu, kenapa sampai dia melakukan hal seperti itu. Jika bisa kita identifikasi apa permasalahannya dan penyebabnya, kita akan bisa dengan mudah untuk menemukan solusinya untuk permasalahan tersebut. Berarti kita lakukan untuk mencari solusi, identifikasi masalah dulu ya, Bu ya. Lanjut, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu, Bu, yang dikatakan tadi? Kita berdialog khusus ya dengan orang tersebut, dengan murid tersebut, berdialog khusus gitu, menanyakan semuanya lah, apa yang perlu kita tanyakan, misalnya apa penyebab dia melakukan itu. Kemudian kita juga perlu bermusyawarah gitu dengan guru lain. Jika memang setelah berdua kita berdialog juga tidak menemukan solusi untuk satu permasalahan tersebut, kita akan memanggil rekan yang lainnya untuk sama-sama membuka forum musyawarah kecil seperti itu, untuk sama-sama mencari solusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi tersebut. Berarti melakukan dialog untuk mencari suatu solusi melalui musyawarah, gitu ya. Seperti itu. Lanjut, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi? Ya, saya melakukan dialog khusus dengan individunya, kemudian juga bermusyawarah juga dengan guru-guru yang lain. Artinya kita kalau dalam musyawarah kan semua pihak kita ada gitu kan, jadi enak kita mau menentukan apa sih kira-kira yang bisa kita sepakati untuk menjadi solusi Dari masalah yang kita hadapi tersebut gitu. Jadi lebih mudah kita mengemukakan saran-saran dari teman yang lain, bisa kita dengar masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain juga. Melakukan dialog ya, Bu, melakukan dialog untuk mencari sebuah solusi tadi supaya dapat gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan sama ibu dalam pengambilan keputusan ada pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya gitu ya. Dari pengalaman yang sudah kita alamin kan, yang menjadi permasalahan ataupun tantangan itu adalah kadang-kadang ada beberapa guru yang mempunyai perasaan ataupun pemikiran yang tidak seperti yang lainnya. Pemikiran mereka tuh berbeda. Terkadang maksud kita ngomongnya begini, kadang-kadang dia merasa tersinggung gitu. Agak susahnya seperti itu. Bagaimana sih cara menentukan sikap itu? Bagaimana sih ngomong yang tidak mengenai perasaan dia gitu? Sebenarnya kita ngomongnya udah cukup udah cukup etik gitu ya kan, udah cukup sopan, udah cukup lembut gitu. Tapi kadang-kadang iya aja gitu. Tapi kita tengok nggak ada juga yang dia kerjakan, nggak ada juga yang dia perbuat. Nanti dikasih waktu lagi, tetap juga udah siap belum, tetap ada aja alasan-alasan yang dia buat itu yang saya rasa kurang masuk di akal sih. Cuma gimana nanti kita paksakan kali harus begini harus begitu, katanya nanti otoriter seperti itu. Ya, jadi bukan nggak diingatkan ya, iya, tapi kita sudah tetap diberi peringatan. kita kasih lagi tengah waktu masih juga. Iya, jadi bisa langsung kita putuskan ya Bu ya. Lanjutnya adalah apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat tersebut, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya itu tadi, mula-mula kan kita memberikan instruksi dengan waktu yang sudah sebut. Misalnya untuk administrasi yang tidak dia kerjakan, kita kan nanti di rapat akhir semester, misalnya semester 1 kita rapatkan, nanti semester 2 kita masuk tanggal ini, jadi di tanggal ininya semua perangkat pembelajaran itu sudah selesai, sudah ada di atas meja. Tapi kan pada kenyataannya nanti ada aja yang enggak itu tadi. Nah itu ini kenapa belum ada yang ini, tetap kita kasih tengah waktu lagi, sewaktu lagi 1 minggu lagi, sesudah semuanya terperiksa lah dokumen teman-teman yang lain atau perangkat ajar kawan-kawan yang lain, dia juga belum kasih dengan waktu yang udah kita berikan tadi, tengah waktunya lagi 1 minggu lagi enggak juga dia buat, ya kita panggil lah dia gitu kan, kita panggil dia komunikasi dengan dia, kenapa nggak buat juga, tetap ada masalahnya ini itu, alasannya nanti nggak di print sih, cuman udah ada kopinya di laptop, jadi kalau mau apa tinggal lihat aja, semuanya udah di siapin kepala gitu. Sementara kita kan juga butuh buktinya, kita mau tanda tangani bukti fisiknya seperti itu. Iya ya Bu ya, apalagi sekarang butuh dukungan ya Bu ya, kan untuk perlu bukti dukung, apalagi untuk pengisian e-kinerja kita butuh kali bukti dukungan seperti itu. Jadi nggak bisa alasan dari nggak cuman cukup di subkopinya aja gitu. Oke Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih Bu, kalau misalnya kita nggak bisa menyelesaikannya, misalnya saya sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan di sekolah tersebut tidak bisa juga menentukan, bisa sih kita buat solusinya, tetapi tidak bisa juga tercapai kan, walaupun kita sepakati atau mungkin kita musyawarah dengan guru-guru yang lain, rekan yang lain untuk mencari solusinya gimana untuk bapak ini gitu. Kita nggak itu juga sih Bu untuk sharing dengan atasan kita, misalnya Pak Korwil gitu kan, ataupun mungkin ibu pengawas. Saya juga kita walaupun mungkin nggak ketemu face to face bisa telepon aja, minta beri sedikit saran lah gitu, masukan bagaimana untuk menyikapi atau bagaimana untuk memberi keputusan yang seperti ini. Kalau kira-kira udah mentok kali kita nggak bisa tentukan, ya biasanya seperti itu. Kalau nggak sharing ke Korwil untuk minta pendapat ataupun Bu pengawas. Berarti ada atasan kita ya Bu ya, di atas kita lagi udah terbentur, kita ya. tanya ke Korwil atau atasan kita lah pokoknya. Oke Bu ya. Lanjut Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Untuk mengambil keputusan ya Bu ya. Ya
biar nggak dikatakan sebagai pemimpin atau pimpinan yang otoriter, kita tentukanlah keputusan itu tadi berdasarkan hasil musyawarah, seperti kesepakatan bersama ataupun tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah ataupun pimpinan memang benar-benar harus kita terapkan kepada anggota-anggota kita semua. Seperti itu. Jadi kita sebagai pimpinan itu apa yang sudah kita berikan kepada anggota kita harus tanggung jawab kan gitu kan. Kita tanggung jawab kita jalankan kan. Enggak, jangan ada ini ya Bu yang misalnya karena ya udah lah gitu kan. Karena kita juga punya pimpinan kan di atas. Oke lah Bu. Jawaban kita juga ada seperti itu. Iya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sekian dulu mungkin wawancara kita. Terima kasih Ibu. Ya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamida, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10622 Kerapu, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari Madrasah Sanawiyah Islamiyah, Kecamatan Dolok Masihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Iya, siap ya Bu hari ini untuk saya lakukan wawancara ya Bu ya? Insyaallah. Iya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan kepada Ibu tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Bu Nurhamidah, saya akan jawab jawabannya. Ya. Menurut saya rujukan moral itu ada dua hal, yang mana yang satu benar dan yang satu salah. Kalau dilema etika ini, yang mana kasusnya itu semuanya benar gitu. Menurut saya itu satu. Jadi kalau menurut Ibu dilema etika itu adalah kasus yang keduanya benar. Iya. Tapi kalau rujukan moral itu ada benar ada salah. Ada benar ada salah. Yang berikutnya adalah Bu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dilema etika ya Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Itu kasus dilema etika yang tidak sama-sama benar. Kayak mana caranya Ibu? Kalau saya sih menyelesaikannya nih ya Bu ya, fokus dulu dengan masalahnya ya kan, kita fokus dulu, kita cari informasi-informasi yang relevan walaupun dilema etika itu sebenarnya benar gitu. Iya. Tapi saya lihat juga dampak positif dan negatifnya. Seperti itu yang cara saya menyelesaikan. Oh, jadi Bu lihat dulu kasusnya, identifikasi ya. Iya. Identifikasi kasus dulu. Karena keduanya benar ini. Iya, kabarnya. tapi saya lihat juga dampak positif dan negatifnya. Oh, seperti itu. Baiklah Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu? Baik Bu Nabida, misalnya suatu contoh kasus siswa banyak absen di dalam kelas. Saya menyelesaikannya sih simple aja. Kami kasih surat panggilan satu untuk panggilan orang tua. Ketika orang tuanya misalnya tidak mau hadir, selanjutnya panggilan kedua gitu. Setelah itu jika orang tuanya hadir dan kita membicarakan masalah itu bersama orang tua, ya mana ya? Musyawarah dulu. Ya, Bu, ya. musyawarah dulu bagaimana si Ya, anak, solusi. kenapa banyak absennya gitu. Tapi kalau misalnya orang tua tidak sama sekali hadir ke madrasah, itu terpaksa buat surat peringatan terakhir sampai ada pengucapan. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Berarti nggak langsung pecat ya Bu, tapi Ada langkah-langkah proses-proses ya. yang harus kita lakukan terlebih Oh, dahulu. berarti ada pemanggilan orang tua, kemudian diskusi atau Iya, cari solusi lah. Iya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi? Menurut saya yang paling efektif itu memanggil
orang tua yang bersangkutan, berdialog, berkomunikasi agar ketemu tuh solusinya apa. Iya. Jadi melakukan dialog ya Bu, Iya. bersama orang tua dengan cara pakai surat panggilan ya. Iya. Satu panggilan dua. Kedua, Ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan sama Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? kalau tantangan sih paling saya hanya butuh waktu aja Hmm. untuk mengumpulkan segala informasi. Ketika saya ingin mengambil segala keputusan kan saya butuh waktu tuh manggil orang tua. Terkadang nggak puas tuh sama orang tua, saya panggil misalnya yang menjadi tetangga siswa tersebut. Seperti Untuk itu. mencari kebenaran ya Bu? Iya, Oh, saya jadi butuh waktu ya Bu, itu Iya. hanya butuh waktu saja untuk buat surat panggilan tadi. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk atau proses seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau jadwal sih nggak ada, karena terkadang masalah ini datang tiba-tiba gitu ya. Jadi cara saya menyelesaikannya Apakah langsung atau mengulang itu? biasanya pasti pakai waktu berapa hari. Saya kumpulkan dulu informasi-informasi, kenapa dia tidak hadir, absen. Saya tanya di kelas, ya kan, betul tidak ada informasi dari siswa tersebut. Seperti itu. Jadi Ibu kalau misalnya masalah seperti ini tunggu ada waktu ya Bu, Nggak bisa langsung karena ada kita pakai jadwal. proses. Seperti itu. Tapi nggak tahu jadwalnya itu kapan Iya. kasus ya. Sampai Oh, selesai. oke. Jadi yang selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, berarti seseorang yang berperan Iya. penting dalam saya Menyelesaikan. Iya. menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya saya panggil wakil kepala madrasah, musyawarah juga. Gimana ini siswa kita? Itu berdialoglah bersama rekan kerja. Bawahan saya. Jadi nggak putus kepala. sendiri ya Bu? Enggak juga. Karena kan kadang Saya butuh musyawarah. musyawarah ya. Kadang pimpinan udah saya tuh ngambil ya. Nggak Kadang seperti mereka itu. absen itu, siswa absen itu kan kadang-kadang ada alasannya Bu, nggak ada uang jajan gitu. Jadi kan kita nggak mungkin asal pecat aja. Jadi musyawarah sama rekan kerja. Jadi keputusan bersama ya. Ya, Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? kalau pembelajaran yang diambil saat kita menyelesaikan suatu kasus masalah, ya kita tarik ke diri kita aja ya. Oh, dengan kita menyelesaikan suatu masalah, kita menjadi pribadi yang apa ya? Tanggung jawab. Ya bertanggung jawab, etikal, ya kreatif gitu. Pembelajaran yang saya ambil sih untuk diri saya sendiri. Iya, jadi kita pemimpin yang memang bertanggung jawab Iya. dalam mengambil keputusan atau keputusan yang sudah kita ambil. Seperti itulah kira-kira. Oke lah Bu, terima kasih waktunya Bu. Saya sudahi acara ini, wawancara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan dua kepala sekolah tadi tentang bagaimana cara mereka mengambil keputusan ketika mereka mengalami dilema etika. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi dari kedua kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih.